Como dan sepak bola Indonesia. Keberhasilan Como 1907 promosi ke kasta tertinggi Liga Italia Serie A jadi pembicaraan hangat di Indonesia. Hal itu tak lepas dari nama di balik kesuksesan Como. Como ternyata merupakan klub sepak bola yang dimiliki oleh grup Djarum sejak tahun 2019. Djarum tentu bukan kelompok usaha atau orang asal Indonesia pertama yang memiliki klub Eropa. Erick Thohir yang kini menjadi Ketua Umum PSSI, lebih dulu pernah menjadi pemilik klub Serie A, Inter Milan, sebelum menjualnya. Bersama Anindya Bakri, Erick juga masih menjadi pemegang saham mayoritas Oxford United, klub divisi 3 Liga Inggris. Sementara, Sofyan Wanandi jadi pemilik Tranmere Rovers yang berlaga di divisi keempat Liga Inggris. Pertanyaan terbesarnya, apa dampak positif bagi sepak bola Indonesia dari kepemilikan pengusaha kita di klub-klub Eropa? Mengutip The Athletic pada 2017, pemilik perusahaan e-dagang Jepang dengan sadar mengambil alih klub Eropa untuk menjembatani sepak bola negara itu dengan Eropa. Mereka membeli klub Belgia, Sint-Truiden atau STVV, dan membangun tim dengan menyeimbangkan keberadaan antara pemain Jepang dan talenta lokal. Sejumlah pemain di klub elit Eropa pun dilahirkan dengan cara itu. Mereka diantaranya adalah Takehiro Tomiyasu dan Wataru Endo, gelombang pertama pemain yang mendatangkan STVV. Tomiyasu kini bermain untuk Arsenal, sementara Endo di Liverpool. Keberhasilan skema STVV membuat klub-klub Eropa mencari bakat langsung ke Jepang, hingga kian banyak pemain yang kemudian bermain di benua biru. Djarum menempuh cara berbeda. Karena tak bisa langsung menggait pemain Indonesia, Como memilih fokus membina pemain muda, diantaranya dengan program Garuda Select bagi pemain belia asal Indonesia dan negara lain. Para pemain muda itu berlatih dan bertanding di sejumlah negara Eropa. Meski dimiliki oleh pengusaha Indonesia, memang tidak serta-merta para pemain Indonesia akan mudah bermain di klub-klub itu. Kalau pemilik asal promot pemain, justru bisa menjadi bumerang karena dianggap tidak berkomitmen memajukan klub. Jika performa di lapangan buruk, valuasi klub juga bakal anjlok. Jangan lupa, mereka adalah pengusaha yang mencari peluang keuntungan dari industri sepak bola. Terlepas dari keberhasilan STVV, kita juga harus memahami kokohnya fondasi persepak bolaan Jepang. Kompetisi dan pembinaan di Jepang bisa menghasilkan bibit pemain berkualitas sehingga mampu bersaing dan beradaptasi dengan iklim kompetisi elit di Eropa. Lagi-lagi, kuncinya adalah pembinaan dan pembenahan kompetisi. Dengan pembinaan dan kompetisi yang mumpuni di Indonesia, diharapkan lahir pesepak bola berkualitas yang layak dilirik pemilik klub-klub Eropa, yang pada gilirannya akan menjadi tulang punggung tim Garuda.